Oke, jumpa lagi dengan Roadrunner. Kali ini kita mau bahas motor si Vilona ya. Oh ya, Vilano, tapi saya panggilnya Vilona. Anyway, ini sebenarnya motor pertama saya. Terus terang, saya memang biasa main sepeda dari kecil sampai besar, tapi pas udah mau main motor tuh nggak boleh sama orang tua dulu ya, masih muda. Sampai sekarang itu nggak pernah kesampaian pakai motor ya. Meskipun dulu di Jakarta atau di Bogor itu pengen punya motor tapi nggak kesampaian. Akhirnya pas sudah tinggal di Bali, kerja di Bali, nekat akhirnya untuk beli motor. Nah pas nentuin beli motor waktu itu pilih-pilih kalau langsung ke NMAX atau yang ya motor-motor yang lebih cowok ya, itu mungkin kesannya gimana ya, berat juga. Dan ya takutnya kegedean ya, baru pertama kali lagi mulai. Pertama-tama sih dulu sebelum beli motor ini sempet rental dulu, pakai motor Scoopy. Karena memang arahnya pengennya kayak Vespa sebenarnya, cuma Vespa karena mahal, akhirnya ya udah jatuhnya ke, kalau nggak Vilano, terus ada apa, Honda yang satu lagi saya lupa namanya, tapi itu bentuknya juga nggak, kurang klasik ya, jadi lebih modern sih. Nah akhirnya pilihlah si Vilano ini. Nah Vilano ini dibeli di daerah ya Nusa Dua lah. Intinya 5 bulan yang lalu. Ini aslinya, tampangnya masih polos ya, belum diapa-apain, platnya juga masih merah waktu itu. Tapi langsung udah pengen dimodif ya. Nah kita bahas mungkin modifannya, langsung modif apa aja sih yang kita lakukan. Oke, modif yang pertama paling gampang, handphone holder. Nah, terus terang di Bali kan belum tahu jalan, jadi sangat butuh banget pakai smartphone untuk map ya, untuk Google Map. Sehingga cari-cari yang basic, yang model handphone holder basic lah, yang biasa dari besi. Terus ketemu yang ini ya lumayan enak karena bisa dijepit ya, bisa dikunci, jadi nggak gampang diambil orang. Mungkin kalau lagi lampu merah, meskipun di sini sih harusnya cukup aman, dan ada kuncinya yang merah-merah ini, ada tombol kuncinya, jadi bisa dikunci. Kalau udah dijepit pakai, ada pernya, jadi handphonenya dijepit ya atas bawah, lalu bisa dikunci sehingga jadi mati ya, jadi nggak bisa dibuka. Nah ini lumayan membantu banget. Posisinya juga tinggi, teman bahannya dari plastik bukan dari besi, jadi kurang durable, tapi ya lumayan ya, plastik ABS cukup tangguh lah. Handphonenya nggak terlalu berat, jadi ya oke. Nah yang kedua, waktu itu beli pad ya, pad untuk di lampu, cuman pilihnya warna kuning. Asik aja dibandingin warna hitam atau warna chrome ya. Jadi akhirnya pasang pad di lampu dan juga di atas cluster meternya. Nah satu lagi ada di belakang seperti ini ya, jadi ini di belakang topi kecil, pasangnya pas di hitam-hitamnya, jadi emang nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini entah buat apa sih fungsinya, tapi karena dapat satu set ya udah dipasang aja. Nah ini modif yang pertama kali dilakukan, karena ya namanya juga butuh ya. Satu lagi di depan itu tadi kita lihat ada tempat kamera ya, kamera action cam, itu nanti bisa saya pasang, ada tangkainya, jadi kita bisa pasang kamera baik ke depan maupun ke belakang ya. Nanti mungkin ya ke depannya kalau udah kamera 360 sih udah gak ada masalah, tapi kalau masih kamera di helm sama kamera ini untuk backshot ya, jadi saya dapet gitu loh, di kameranya ke arah belakang, satu lagi di helm ke arah depan. Nah itu yang modifan yang pertama. Nah modifan yang kedua itu adalah jok. Jok kebetulan beli cover aja, tadi mau sekaligus diganti warna coklat, akhirnya nggak jadi ya, jadi beli cover aja, terus ada karetnya di bawah dan cukup apa ya, nempel ya, jadi nggak bergerak, nggak geser-geser, lumayan sih ternyata nempel juga. Jadi jok ini, yang coklat ini sebenarnya cover ya, jadi ada karetnya. Kalau yang biasa kan kita ganti jok nanti di staples, matilah dia seperti jok asli, tapi ini nambah dari jok awalnya yang sudah empuk jadi tambah empuk sih karena ada busanya lagi. Nah yang ketiga, waktu itu kita ganti karpet
pasang karpet tambahan di bawah. Di deck warna coklat juga, kita pilih ini original juga. Jadi pas banget itunya. Ada satu saya beli bukan original, warnanya hitam sama hijau neon, nggak cocok jadinya nggak dipakai ya, sayang juga sih. Tapi anyway, ini kita pilih yang original aksesoris. Kalau nggak salah dari Thailand, mungkin bagian besar. Ini langsung plug and play. Jadi pas banget karetnya. Ini membantu supaya nggak cepet rusak bawahnya yang plastik hitam ABS-nya ya. Nah, sebenarnya saya ada satu lagi yang waktu itu saya beli juga, yaitu besi, semacam besi kayak bumper ya, di arah ke belakang. Ya, maksudnya dari tempat kaki ke arah belakang itu ada 2 set kiri kanan. Cuman saya belum pasang. Sama yang satu bumper juga di bagian depan, besi juga. Itu diikat ke spatbor motornya, tapi saya juga belum pasang karena saya pikir-pikir kalau udah dipasang looksnya jadi agak klasik banget ya, jadi jadul banget. Dan nanti dulu deh, saya masih suka yang agak sedikit sporty juga, tapi ya Vespa looks atau ya pokoknya mirip Vespa tapi agak modern lah minimal ya looksnya. Nah, ini yang upgrade kedua dan ketiga. Oke, update keempat itu sebenarnya jalur stang ya, atau bandul stang. Ini yang hitam ini adalah bandul stang yang saya pasang waktu itu, menggantikan bandul atau jalur stang yang plastik ya, nggak berat sama sekali. Dan terus terang stangnya itu geter banget, jadi sering kesemutan ya. Kalau sering jalan tuh pertama-tama tuh kayak ngegeter banget. Nah, akhirnya pilih pakai yang kalau nggak salah ini Suzuki punya ya, saya nggak tahu, lupa pokoknya, tapi berat banget, hampir saya lupa 20 gram apa ya, pokoknya ini paling berat lah minimal dibandingin jalur stang yang model aluminium atau metal alloy yang lainnya. Tapi ini benar-benar besi dan warnanya hitam, memang saya pilih nggak silver atau chrome. Ya lumayan bantu ya, habis pasang ini diganti jadi stangnya nggak terlalu ngegeter dan nggak gampang semutan, masih tapi nggak parah lah, pokoknya udah oke banget. Nah, sebenarnya dia ada ganti hand grip ya. Sebenarnya hand gripnya ini awalnya nggak diganti waktu kita ganti jalur stang, cuman ini ganti hand gripnya itu agak belakangan ya. Jadi ya ini sih waktu upgrade ke berikutnya itu yang masalah shock breaker dan lain itu sekaligus upgrade banyak ya, macam-macam lah. Salah satunya nih gripnya diganti dari Italia langsung ya, jadi ini warna coklat kata yang si ingkonnya yang jual tokonya. Wah, sekalian lah ini coklat nih, tambahan coklat, akhirnya kemakan juga, udah diganti deh jadi coklat gripnya. Yang aslinya langsung dirobek ya, sayang banget. Tapi anyway, ya memang yang asli itu agak lebih empuk sebenarnya, cuman kurang grip ya, karena nggak kalau ini kan ada bintik-bintiknya, ada botol-botol, jadi kalau megang itu akan lebih ngegrip dibandingin yang aslinya. Nah, ini sebenarnya upgrade berikutnya, cuman upgrade keempat ya tadi jalurnya dulu. Oke. Nah, upgrade berikutnya yang paling besar sebenarnya dilakukan setelah waktu itu jalan-jalan sempat touring sendiri, solo touring ke Kintamani ya segala macam. Rasanya tuh lumayan ya, shockbreakernya emang keras ya. Jadi aslinya tuh emang kaku dan keras dan sering ngejeduk depannya, sehingga shockbreaker belakang kita ganti dengan ISS K Euro ya, yang lumayan terkenal lah emang untuk Vilona atau Fazio. Dan ini tabung bawah, jadi ya reservoirnya di bawah bukan di atas, jadi nggak perlu bobok katanya. Anyway, ini kita pilih yang warna kuning, kayaknya keren juga. Tadi ada warna hitam, saya pikir-pikir wah hitam sih udah standar ya, sama-sama hitam, biar agak beda dikit ya langsung kita ganti warna kuning pernya. Nah, ini saya tadinya awalnya setelah dipasang itu ribbon preloadnya itu bautnya ke atas banget ya, keras, tambah keras loh, tambah keras. Ternyata preloadnya dimaksimalkan atau cukup tinggi lah, tapi ini saya kendurkan, ya lumayan jadi lebih empuk ya. Agak sedikit belum pas sih, mungkin lagi dicari, tapi nggak apa-apa. Ini sih menurut saya udah oke. Nanti mungkin sambil fine tuning lagi ya, saya belum lihat kerja shocknya, tapi jadi lebih empuk sih memang, jadi lebih bouncy dikit lah, kalau terutama kalau ada gundukan atau ada
jalan gelombang tuh nggak jeduk gitu lah, jadi lebih oke. Tapi memang beda jauh banget enggak sih, karena emang rodanya kan kecil ya, jadi ya nggak bantu banget, tambah empuk banget ya enggak juga, cuman lumayan lah efeknya ada. Ya worth it lah, menurut saya sih masih worth it ya, meskipun harganya juga nggak murah ya. Nah di waktu yang sama waktu itu saya pikir salah satu kelemahan yang saya rasakan paling agak parah juga, dan saya makanya nggak berani jalan malam, atau lampunya gelap banget ya. Lampunya Filano atau Filona ini Filano lah, Filano Yamaha Filano ini emang gelap ya. Jadi mungkin saya belum atur juga sih atas bawahnya, mungkin terlalu tinggi ya sehingga jadi nyebar terlalu jauh, tapi emang gelap sih ya. Mungkin nggak biasa, saya di mobil Kijang saya kan udah diganti LED semua ya, sehingga kalau itu tuh malah bikin silau memang, tapi terang banget ya. Jadi kalau LED yang power itu, yang powerful itu enak banget ya, jadi terang. Nah waktu pakai motor itu emang gelap ya, jadi saya nggak berani jalan malam-malam sendirian, atau maksudnya untuk touring gitu ya, jalan-jalan gelap itu agak riskan ya. Nah waktu itu memang pengen ganti bilet. Nah ini kita ganti bilet sama angkonya di setting hijau, padahal pengen kuning sih, musuhnya kalau kuning bagus juga ya, jadi kuning. Anyway, udah kepalang, dia pikir mungkin motornya hijau, nggak nanya langsung diganti hijau, ternyata nggak bisa diganti lagi, ini mati di dalam ya. Saya lupa mereknya, tapi ya lumayan lah, cukup terkenal ya, ECS ya, ECS atau apalah, tapi anyway cukup dan lumayan harganya nih mahal banget ya, tapi lebih paten katanya ya, kita ikut ya. Nah cuman masalahnya switchnya, jadi ada switch tambahan, jadi nggak pakai switch aslinya. Jadi switch aslinya itu nggak digunakan karena memang nggak ada switchnya kan, kalau lampu motor kan langsung nyala, tapi mungkin ini karena bilet ya, takutnya kalau nggak dipakai terlalu terang ya kita bisa matiin. Jadi kalau siang-siang sih kita matiin aja, ada switch on off ya. Jadi si lampu biletnya, kalau motor biasa kan langsung nyala ya, lampu dekatnya. Nah kalau ini karena bilet, sayang lah malam siang-siang pakai lampu bilet ya, kan toh udah dapet mata kucingnya ya, warna hijau, dan juga lingkaran putihnya tetap nyala selama motornya aktif. Tapi kalau udah biletnya nyala, wah itu terang ya. Dan pertama kali memang settingannya terlalu rendah, akhirnya di adjust naik lumayan ya, jadi agak jauh ya, mungkin sekitar 6 meter 7 meter 8 meter lah ya, mungkin itu terang ya. Ya ini sih salah satu yang menurut saya worth it, karena terus terang lampu awal itu kurang banget ya. Itu upgrade ke 6 ya, mungkin 6 atau 7 nih. Sekaligus waktu itu upgrade shock belakang. Nah upgrade berikutnya karena udahlah sekaligus aja deh, belakangnya udah empuk, depannya masa nggak diganti sih, jeduk terus ya. Nah akhirnya kita cari-cari, karena tadi awalnya mau diganti shock seluruhnya, tapi kalau diganti shock seluruhnya katanya pusing, katanya karena dudukan as untuk disc brake-nya atau apa saya nggak tahu, tapi katanya jadi susah ya. Pas baca-baca ternyata ada upgrade dari ISS ya, itu untuk upgrade shock depannya Filano atau Vasio kalau nggak salah, sama aja. Nah akhirnya beli satu set juga. Nah itu cukup mahal juga harganya ternyata. Jadi diganti pernya, diganti ada namanya valve apa ya, lupa saya namanya. Ada valve-nya sedikit untuk supaya nggak langsung nukik ya. Jadi nah itu ternyata sangat membantu ya. Jadi valve itu mencegah agar shock itu nggak langsung dalam waktu cepat ketekan sehingga ngayun ya. Motor kan kalau direm tuh nunduk langsung. Nah ini lumayan nggak terlalu nunduk ya, bisa diatur sih katanya, tapi oke sih ini kalau nggak salah 2 putaran atau berapa kiri kanan samain, sehingga waktu direm itu motor nggak langsung nunduk ya. Jadi ini sangat membantu untuk stabilitas. Untuk kenyamanan sih lumayan, nggak jeduk-jeduk lagi. Cuman ada satu bunyi nyit, saya lupa, saya mesti mungkin tanya lagi kenapa, tapi itu semacam kayak apa ya, kayak angin keluar atau apa saya nggak tahu, tapi itu ada bunyi sesuatu yang kalau memang kita terlalu cepat ya gerakannya, atau suspensinya travelnya cepat. Nah tapi selebihnya sih nyaman ya, cuman memang nggak senyaman kayak mobil atau yang empuk banget, itu nggak bisa karena rodanya kan kecil ya. Jadi kalau ada lubang cukup dalam ya tetap aja kayak
kayak nggak keras ya kerasannya, tapi nggak ngejeduk. Jadi dulu kan juk gitu. Nah ini sekarang udah enggak. Dan secara umum depan belakang di adjust itu lumayan jadi lebih enak aja ya. Jadi tapi memang enggak, saya pikir wah enak banget, tapi enggak juga sih. Maksudnya enggak seenak kayak nyaman mobil sedan misalnya Mercy lah gitu kan, suspensi udara gitunya. Enggak ya, cuman jauh lebih nyaman dari aslinya. Worth it ya, kalau punya duit sih worth it lah ya. Itu kira-kira modifan yang saya lakukan ke si Vilona. Saya panggil si Vilona aja. Eh, Moga-moga teman-teman juga ada mungkin pengalaman yang sama ya. Ya, mungkin bisa cerita-cerita juga atau komen. Tapi di sini secara menyeluruh enggak modif macam-macam, yang lumayan untuk fungsional dulu. Saya memang belum upgrade RAM gitu kan. Menurut saya sih masih oke lah, nggak terlalu ngebut juga, jadi ya saya pikir nanti aja. Yang mungkin satu lagi yang nggak disebut di sini, dan itu mungkin nggak kelihatan karena Singkonnya tuh si toko aksesorisnya nawarin mau naik tenaga gimana ya, saya tanya kan, gampang, ganti rollernya aja. Roller aslinya tuh kalau nggak salah 14 gram, saya lupa, tapi diganti yang 11 gram, ditambahin yang racing tapi diselang-seling, jadi 3 yang asli, 3 yang lebih ringan, sehingga katanya naik. Dan ternyata memang lumayan ya, tarikan awalnya kenceng, lebih responsif, dan gas atasnya tuh kecepatan waktu ngebutnya tuh bisa naik ya sampai 5 km per jam lah. Mungkin 80 mentok itu udah susah, ini 85 masih bisa lah. Nah itu ganti rollernya diselang-seling sama yang racing. Saya lupa produknya apa, tapi itu menurut dia oke lah, dia lakukan di motor yang lain, dan saya rasakan itu oke, masih membantu lah ya untuk ngangkat sedikit tarikan dan speednya. Itu aja sih, ini dia motornya yang kita modif kemarin. Moga-moga bermanfaat.